Halo guys, welcome back to Shasha Coffee Channel. Wow, di episode kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, jadi gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sambil gue ngebrew kopi. Nah, kopinya hari ini gue menggunakan Java Vinza Estate Natural Classic dan gue menggunakan Mugen / Hario Switch. Jadi gue penasaran aja nih, kalau misalkan gue brew pakai Mugen dengan resepinya Rian, kira-kira enak nggak sih? Gimana cara memilih biji kopi terbaik untuk hasil seduhan yang maksimal? Cara milih kopi yang baik dan enak itu dari sisi single originnya dan roasting profile-nya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu originnya, kayak misalkan Ethiopia atau Sumatera, itu pasti rasanya kayak cenderung fruity, chocolatey, dan ada spices. Apa perbedaan utama antara roasting light, medium, dan dark? Oke, untuk roasting profile, kalau light dia lebih bright acidity, kalau medium lebih di antara kedua body dengan acidity, dan kalau dark roasted dia lebih bold. Nah, itu bedanya sih. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih kompleks, gue suggest-nya lebih ke light to medium roast. Bagaimana cara menyeduh kopi dengan metode manual brew untuk mendapatkan rasa yang optimal? Kalau dari sisi resepi manual brew yang baik, itu kalau dari gua sih 1:15 dengan gramasinya itu 15 gram. Nah, tapi tergantung dari kita yang mau brewing itu mau pulsingnya berapa kali, dan tergantung grind size yang kita achieve ini targetnya mau kemana. Kalau misalkan kita mau lebih light, kita mungkin fast brewing dengan grind size yang lebih tipis. Kalau kita mau yang ada berbody, mungkin kita mainnya lebih kasar untuk biji kopinya, grind size-nya sorry, dan kita mainnya pulsing. Suhu airnya, kalau misalkan dari light roast kita mainnya di high temperature, kalau kita di dark roast kita mainnya di low temperature. Targetnya itu kalau high temperature tuh di sekitar 92 sampai 95 derajat. Kalau yang dark roasted tuh ya bisa kita main 85 sampai 92 derajat Celcius. Bagaimana proses cupping dilakukan dan mengapa itu penting dalam dunia kopi? Oke, kalau proses cupping itu penting sekali buat kita sebagai barista untuk ngetes rasa biji kopinya. Jadi basically kita mesti tahu, oh sebelum kita brewing kita tes dulu rasa kopinya itu seperti ini, dan kita harus target rasa kopinya yang kita mau. Nah, kalau misalkan dari sisi roaster, mungkin mau tahu gimana sih dari sisi roasting profile-nya gitu, dari roastingan development ratio-nya sekian persen sampai ke sekian persen itu perbedaannya jauh kah gitu istilahnya. Cara cuppingnya lebih ke, kita ada cupping bowl, contohnya cupping bowl, kita masukin biji kopi, kita grindnya kayak grind kasar, kita masukin 10 gram dengan rasionya 1:15, jadi 150 gram air dengan air panasnya tuh 96 derajat Celcius. Apa tips untuk menjadi barista yang baik dan menguasai seni membuat latte art? Harus memahami step by step-nya kita dari sisi customer service dan dari sisi product knowledge kita dan cara brewing espresso yang baik. Jadi kualitas itu nomor 1, dan nomor 2 kalau misalkan kita mau melakukan latte art, ya itu kita harus latihan setiap hari atau waktu kita lagi kosong aja. Mengapa water quality sangat penting dalam proses brewing dan bagaimana memilih air yang tepat? Nah, kalau dari sisi gue yang di Shasha Coffee ini, kita menggunakan air racikan, kita menggunakan aqua code. Nah, kenapa gue pakai aqua code? Karena gue sudah setup resepinya dengan mineral yang TDS kita achieve dengan pH yang netral gitu. Nah, untuk TDS itu subjektif untuk masing-masing. Nah, kalau dari sisi gue sukanya di tengah-tengah sekitar 60-80 TDS. Gue mau tambahin lagi mengenai air. Kalau air itu sangat penting buat kopi karena 99% kita brew kopi itu dari air. Kalau kualitas air kita jelek, hasil kopi kita nggak maksimal. Apa aja hal yang harus diperhatikan saat membuka coffee shop sendiri?
Satu, kita harus ada capex dan opex. Jadi kita harus target mau budget yang berapa. We don't do that here. Dan kedua, kita harus tahu lokasi kita. Kita mau target lokasi kita di mana dan juga target market kita mau kemana. Dan yang ketiga, ya yang pasti kualitas produknya juga harus lebih baik. Bagaimana cara menyimpan biji kopi agar tetap fresh lebih lama? Tips and tricksnya, kita masuk pada saat kita beli biji kopi, kalau ada kontainer kita masukin ke kontainer, kalau nggak ada beli biji kopinya yang ada ziplocknya kayak Asia Coffee. Terus kita simpan di dalam ruangan yang gelap atau lemari yang kedap udara dan juga nggak ada cahaya masuk. Kalau misalkan mau prolong biji kopinya lebih panjang, kita bisa pre-dose satu-satu, kita vacuum pack, terus kita masuk ke freezer. Jadi itu prolong bisa tahan selama setahun. Apa sebenarnya single origin coffee dan apa kelebihannya dibandingkan dengan blend? Oke, jadi single origin itu single variety atau dari satu wilayah origin kopi. Jadi misalkan dari Jawa Barat gitu. Nah, Jawa Barat kira-kira prosesnya ini seperti apa gitu, dan varietalnya apa aja sih, kayak misalkan mungkin T88, Bourbon, Ateng gitu. Kalau misalkan kita blend, berarti istilahnya kita mau ngeblend dari origin A sama origin B, kita campur jadi satu. Nah, itu namanya blend. Enak banget. Tergantung kita mau achieve kemana. Kebiasaannya sekarang di dunia kopi ini, blend kopi itu nggak cuma dibikin espresso base, tapi juga ada di filter. Contohnya kayak Rian, waktu dia juara dunia ketiga, dia ada blend 3 macam kopi. Nah, itu juga lumayan menarik. Bagaimana cara membuat cold brew yang nikmat di rumah? Nah, kemarin kita ada bikin video mengenai cold brew, ada di sini. Jadi basically kalau kita bikin cold brew, jadi basically itu ada satu kontainer, kita masukin grind kopi yang sudah kasar, terus kita isi water temperature yang room temperature. Rasionya gue lebih demennya itu 1:10 ya, tapi tergantung dari sisi kopi, tergantung dari roasting profile juga apa yang kalian achieve. Tapi dari sisi gue sendiri 1:10. Terus kita tunggu selama 12 sampai 24 jam, terus baru kita filter kopinya, udah jadi deh. Oke, kopinya udah jadi nih. Kita coba ya. Wah, gue suka nih kalau Java Prince itu memang fruity, ke berry-berryan, ada rasa sirupinya juga, dan lebih berbody juga. Kalau mau beli bisa di Tokopedia Sesio Coffee atau di Sesio Coffee sendiri di Batavia Coffee. Oke guys, jadi itu semua pertanyaan yang kalian tanya sudah gue jawab semua. Bagi kalian yang kepo dan ingin tahu tentang kopi, kalian boleh komen di kolom komen di bawah. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. See you guys next week. Enak bro.